Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita ya, Halo, serta latar Halo, CPNS ATR BPN tahun 2025 gelombang 3 angkatan 22 kelompok 4. Di sini ada saya Reza sebagai moderator, ada Kak Triana Rahayu. Halo Kak Triana, halo, perkenalkan nama saya ada Kak Triana Rahayu, bisa dipanggil Ayu. ada Kak Filda. Silakan perkenalan diri Kak Filda. Halo, nama saya Filda. Ada Kak Marito, halo, nama saya Marito. ada Kak Ridwan. halo, nama saya Muhammad Ridwan, bisa dipanggil Ridwan. Gimana kabarnya teman-teman? Lancar aman, Saya tugas aman, Aman-aman. bebas Alhamdulillah. tugas aman. Alhamdulillah Alhamdulillah. sampai saat ini aman. Oke. Oke teman-teman, kita ini ada tugas baru tentang diskusi penyusunan tabel analisa, subtema nilai kompeten dan harmonis. Ini saya izin share screen ya teman-teman ya. oke, Oke, Bang. Oke, Kelihatan? ya kelihatan. Kelihatan, makasih kelihatan. ya. Jalan Kak. Ini kan ada tabel analisis substansi nilai berakhlak terkait nilai kompeten sama harmonis. Ini berdasarkan diskusi kita tadi, kita dapat berita tentang ini nih. Ombudsman RI apresiasi inovasi layanan jemput bola BPN Tangerang, dorong perluasan pelayanan pertanahan yang proaktif. Jadi di sini berita yang ada di sini terkait adanya terobosan dari BPN Kantor Pertanahan Tangerang ya. Ya, Tangerang. Tangerang mereka bikin layanan keliling seperti mobil membara, mendekat merapat bersama rakyat. Pada intinya mungkin itu layanan yang berada di luar kantor ya di desa-desa ya. Ya, Mungkin seperti bisa dibantu kayak ngisi teman-teman untuk kegiatan yang kita diskusikan pada hari ini di tabel kegiatan. Oke Kak, berarti untuk tabel kegiatannya kurang lebih seperti program layanan keliling dari kantor Tangerang eh, kepada masyarakat seperti itu Kak, kurang lebih. Iya, benar. Oke, Isi aja Kak program layanan keliling BPN Kabupaten Tangerang. Mungkin sembari ngisi bisa aku tanya-tanya langsung ke teman-teman sekalian ya. Kira-kira kalau program layanan keliling BPN itu tahapan kegiatannya apa aja ya teman-teman? Mungkin ada yang mau jawab atau siapa gitu? Mas Ridwan, Mbak Wilda, Bang Marito, Mbak Ayu, Aku aja. boleh silakan. Jadi, seperti judulnya, itu adalah program yang intinya kita melakukan jemput bola ya, atau kita yang mendatangi masyarakat di lokasi strategis. Tahapannya jelas, mulai dari perencanaan jadwal dan jenis layanan, misalnya pengambilan sertifikat atau konsultasi hingga pelaksanaan proaktif langsung di desa atau di kelurahan. Ini bukan cuma bawa layanan, tapi juga edukasi dan sosialisasi hukum pertanahan secara inklusif. Nah, untuk kita bisa isi di tabel tuh, yang pertama, melakukan perencanaan dan penjadwalan. Yang pertama, menentukan lokasi strategis, misalnya di sentra keramaian desa atau kantor kecamatan, dan jenis layanan yang akan dibawa. Misalnya pengambilan sertifikat, informasi, dan konsultasi. Yang kedua, pelaksanaan proaktif. Itu tim BPN bergerak keluar dari kantor atau dalam bahasa kiasannya itu jemput bola untuk melayani masyarakat secara langsung di lokasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, kita melakukan edukasi dan pelayanan secara inklusif, yaitu memberikan layanan dan pertanahan yang ramah dan inklusif, serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum pertanahan dan layanan pertanahan. Begitu kira-kira. Oke, siap Mbak Ayu. Berarti intinya bukan hanya pelayanan administratif saja ya. Iya, Bisa aja mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang syarat atau tanya-tanya konsultasi. tentang Betul, apapun, betul banget. konsultasi pasti bisa ya. Iya, Oke.
Oke. Terus lanjut ya, mungkin bisa di kolom output atau hasil. Kira-kira ada yang mau nanggapi nggak teman-teman terkait output Hmm. atau hasilnya terkait program ini? Nah, ini Kak, kalau menurut saya output atau hasil dari kegiatan Bang ini, Murito kurang keras, Bang Murito. oke, kalau menurut saya Kak, output atau hasil dari kegiatan ini tuh yang paling penting sih itu kemudahan akses bagi masyarakat-masyarakat yang kayak di daerah-daerah terpencil, yang susah untuk jangkau, susah untuk ke kantor pertanahan, terutama yang di daerah-daerah yang sistem geografinya kepulauan. Nah, dengan adanya program ini, pasti ya kemudahan bagi mereka untuk mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor pertanahan, karena karena pelayanan dilakukan langsung di desa atau kelurahan, serta dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga untuk datang ke kantor pertanahan. Terus yang kedua juga, nah, masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang seperti saya bilang contohnya di daerah-daerah yang kepulauan, itu bisa mendapatkan kepastian hukum dengan pengurusan sertifikat tanah melalui program layanan keliling ini. Terus yang ketiga itu masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum agraria. Seperti yang tadi Mbak Ayu ngomong, kan di sana juga ada sosialisasi. Nah, ini masyarakat bisa mendapatkan edukasi seperti kayak pentingnya sertifikat itu bagi masyarakat itu apa, serta prosedur-prosedur resmi pendaftaran tanah. Terus yang terakhir, masyarakat tuh merasa diperhatikan dan dihargai karena kita sebagai ASN datang langsung untuk melayani masyarakat begitu. Kita bertemu, berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini bisa masuk dalam salah satu keterkaitan substansi yaitu harmonis itu, Pak. Nah, Cocok sih itu ya, Kak Marito ya, kalau untuk di daerah kepulauan ya, atau yang iya, geografisnya terlalu luas ya. iya betul Contoh nih sekali. teman-teman, kalau kayak di Kantahku ini kan di Kabupaten Sumba Timur itu kan dari ujung, kita kan kantor perkotaan di bagian utara. Saya mau ke selatan itu harus naik mobil 3 jam sampai 4 jam. Sebenarnya cocok sih kalau diterapkan di Kantahku ini sih. Iya betul, betul. Sangat membantu juga ya pemerintah ya. Iya sangat membantu sekali, Pak. Jadi Terutama pemerintah untuk cukup. cukup, menurut saya cukup. Oke, siap. Mungkin bisa langsung ditambahkan ya pemerintah ya di kolom output atau hasilnya ya. Oke, siap. Oke, lanjut untuk di bagian keterkaitan substansi mata pelajaran kita pada hari ini tuh terkait harmonis dan hmm, kompeten. Kira-kira apa yang bisa dibahas atau disampaikan ya teman-teman ya? Mungkin ada yang mau menambahkan? Eh, untuk nilai kompeten, tentunya petugas itu diharapkan tetap bisa menerapkan aturan dan prosedur pertanahan dengan benar, karena walaupun lagi kerja di lapangan atau ini kan program jemput bola ya, jadi nggak cuma kantor aja harus tertib, tapi pas turun langsung ke masyarakat juga harus sesuai peraturan dan prosedur. Kemudian eh, dapat menunjukkan sikap kompeten ASN dalam menghadapi segala bentuk tantangan, dalam hal ini medan lokasi dan keterbatasan waktu. Terus untuk nilai harmonis, melalui program ini pendekatan kepada masyarakat dapat menumbuhkan nilai harmonis juga, di mana menunjukkan sikap tidak adanya sekat antara birokrasi dan masyarakat. Juga menciptakan ini apa namanya nilai harmonisnya tidak adanya diskriminasi karena layanan ini memastikan bahwa warga di daerah terpencil atau yang di desa juga mendapatkan hak dan akses layanan pertanahan yang sama dengan warga yang berada di perkotaan. Mungkin itu sih, Kak. Iya sih Kak, benar ya. Jadi nanti bisa membuka pikiran masyarakat desa bahwasanya kita terbuka untuk semua kalangan masyarakat sih. Benar-benar. Benar. Itu aja Mbak Frida. Iya, Kak. Mungkin lanjut ke kolom selanjutnya di kontribusi terhadap visi misi organisasi. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Izin mungkin dari Mas Reza sendiri, apakah punya pendapat mengenai
kontribusi terhadap visi misi organisasi? Visi misi sih pastinya harus sesuai dengan permen terbaru ya teman-teman. Permen berapa tadi? Ya, betul. 12 tahun 2025 mengenai 12 tahun Renstra 2025. 2025 sampai 2029. Itu sih teman-teman. Aku belum sempat baca tadi. Mungkin ada yang bisa Mungkin sharing ke saya. sedikit menambahkan ya Mas. Boleh. Jadi sesuai dengan Permen ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2025, misi organisasi program secara langsung mendukung misi seperti menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Seperti kontribusinya, yang pertama, mendukung tata kelola pertanahan yang inklusif. Inovasi jemput bola, salah satunya memastikan layanan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sejalan juga dengan fokus Renstra 2025 sampai 2029. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, mewujudkan pelayanan yang proaktif, berorientasi pada kepuasan dan mendapat pengakuan eksternal seperti ombudsman sebagai tolak ukur untuk pelayanan berstandar dunia. Kemudian yang ketiga, mendukung percepatan program memfasilitasi masyarakat untuk segera mendapatkan dan menyelesaikan urusan pertanahan. Misal, pengambilan sertifikat, pendaftaran tanah yang merupakan bagian integral dan penguatan kepastian hukum. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Berarti sebenarnya udah sejalan sih sama visi misi kita ya, terkait program ini sebenarnya ya. Ya, sudah Kak, setuju sih. Oke. Berarti mungkin bisa lanjut ke kolom penguatan nilai organisasi. Mungkin Bang Marito ada yang mau ditambahkan? Ya, boleh Kak. Kalau saya ini mengenai penguatan nilai organisasi itu seperti yang pertama ya, terhadap tiga itu ya, melayani, profesional, terpercaya. Kalau melayani yang berarti kita sebagai ASN, penerapan nilai melayani diwujudkan dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara tepat, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Kalau mengenai profesionalisme, berarti setiap pegawai dapat menunjukkan kompetensi teknis dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat langsung dengan menggunakan komunikasi yang baik sebagai salah satu bagian yang penting dari profesional. Terus yang terakhir yang mengenai terpercaya, dengan terjun langsung ke lapangan, pegawai ASN menunjukkan nilai terpercaya melalui pelayanan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, Kak. Itu sudah sejalan dengan nilai organisasi kita ya sebenarnya, Kak Iya, Marito ya. sudah betul sekali. Ya, mungkin kurang lebih itu pembahasan kita pada kali ini. Sembari kita kasih closing statement atau penutup pada diskusi kita hari ini, mungkin saya baca poin-poin pentingnya pada kolom ini ya. Terkait kegiatan yang kita bahas kali ini adalah program layanan keliling BPN Kabupaten Tangerang, di mana di mana ada program mobil membara, mendekat merapat bersama rakyat. Adapun tahapan kegiatan yaitu perencanaan dan penjadwalan, menentukan lokasi strategis, misalnya di desa, kantor, ataupun di kantor kecamatan, dan jenis layanan yang akan dibawa, misalnya pengambilan sertifikat, pemberian informasi dan konsultasi. Yang kedua ada pelaksanaan proaktif. Yang ketiga ada edukasi dan pelayanan inklusif. Lalu di output atau hasil ada kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat karena tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor. Terus masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan kepastian hukum dengan pengurusan sertifikat tanah melalui program ini. Lalu selanjutnya masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum agraria. Lalu masyarakat merasa diperhatikan dan dihargai karena petugas pertanahan datang langsung untuk melayani. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan ini, dari kompeten, petugas diharapkan mampu menerapkan peraturan dan prosedur pertanahan secara benar, meskipun berada di luar kantor, dapat menunjukkan kompeten ASN dalam menghadapi segala bentuk tantangan, dalam hal ini medan, lokasi, dan keterbatasan waktu. Untuk nilai harmonis, melalui program ini, pendekatan masyarakat dapat
menumbuhkan nilai harmonis di mana menunjukkan sikap tidak adanya sekat antara birokrasi dan masyarakat. Nilai harmonis juga dapat tercipta dengan tidak adanya diskriminasi, di mana perlakuan dari masyarakat kota dengan desa dipastikan sama. Lalu untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi sesuai dengan Permen ATR Kepala BPN nomor 12 tahun 2025 yang terbaru ya teman-teman ya. Ya, betul. Lalu untuk penguatan organisasi dari segi melayani yang berarti sebagai ASN penerapan nilai melayani diwujudkan dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Yang kedua, profesionalisme berarti setiap pegawai dapat menunjukkan kompetensi teknis dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat langsung dengan menggunakan komunikasi yang baik sebagai salah satu bagian yang penting dari profesional. Dan yang terakhir, kemudian nilai terpercaya dengan terjun langsung ke lapangan, pegawai ASN menunjukkan nilai terpercaya melalui pelayanan yang orientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian diskusi kita pada kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup jelas sih, Kak, Cukup ya teman-teman ya. diskusi kali Sudah, ini. Oke, jadi kita akhiri diskusi pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan tugas kelompok lainnya, diskusi-diskusi yang lain. Tetap jaga kesehatan, karena kita masih banyak agenda ke depannya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa, teman. Terima kasih Bang Terima Reza. kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya. Mas Reza.